Saya Uli Madalu dalam Info dan Opini. Kami akan sampaikan untuk Anda tulisan Pendeta Werata Sairin di halaman Facebooknya dengan judul Berbahasa Secara Elegan dan Dengan Perasaan. Sahabat, manusia adalah makhluk mulia. Ia diciptakan secara spesifik dan istimewa. Jika dalam mencipta benda-benda, Allah berfirman, jadilah ini, jadilah itu, maka tatkala menjadikan manusia, Allah menjadikannya dengan prosedur. Ia mengambil debu tanah, mengembuskan nafas ke dalam hidungnya, maka jadilah manusia yang hidup. Kejadian 2. Manusia dijadikan menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27. Bahkan pemazmur menyatakan manusia itu dijadikan hampir sama seperti Allah. Mazmur 8 ayat 6. Manusia adalah mahkota dari segala ciptaan. Sebab itu manusia diperlengkapi dengan akal budi, ilmu pengetahuan, di dalamnya termasuk kemampuan berbahasa. Sahabat, berbicara mengenai bahasa, maka bahasa adalah ekspresi diri manusia. Melalui bahasa, etika, sopan santun, sosok seseorang bisa dinilai. Itulah sebabnya sejak kecil orang tua kita dengan telaten mengajari kita berbahasa, termasuk di dalamnya ada etika dan sopan santun. Misalnya, kepada orang yang lebih tua kita dilarang memanggil namanya, tetapi menggunakan kata panggilan, kakak, bung, bapak, dan sebagainya. Atau jika kita diberi sesuatu oleh seseorang, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Banyak sekali yang orang tua kita ajarkan seputar berbahasa yang berkaitan erat dengan sopan santun. Dalam tradisi budaya tertentu, kita tahu ada perbedaan penggunaan kata bagi orang yang lebih tua dengan yang digunakan kepada orang yang sebaya dengan kita. Bahasa, selain wujud dari ekspresi berpikir yang logis, bahasa juga ungkapan perasaan. Itulah sebabnya rasa bahasa menjadi aspek penting saat kita menggunakannya. Misalnya, ada warga gereja yang meninggal atau orang yang kita kenal meninggal, maka kita gunakan istilah jenazah, bukan mayat atau jasad. Ini soal rasa bahasa yang erat kaitannya dengan kebudayaan, dengan penghormatan kepada keluarga dari orang yang meninggal. Contoh lain bisa diangkat, itu bukan eufemisme, penghalusan bahasa. Eufemisme acap kali mengaburkan arti. Misalnya, harga dinaikkan menjadi harga yang disesuaikan. Sahabat, di zaman medsos sekarang, kesantunan berbahasa acap kali ditinggalkan. Seseorang termasuk warga gereja di medsos dengan mudah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas jika ia tidak suka terhadap seseorang. Lembaga keagamaan sudah waktunya memberi perhatian yang lebih terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan elegan dalam kehidupan praktis. Ceramah, khotbah, seminar, dokumen gerejawi sudah seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang benar, baku, standar, elegan, yang tidak menimbulkan multitafsir, apalagi yang bisa melukai orang lain. Sahabat, berbahasa di medsos acap kali menimbulkan luka, bahkan bisa berujung pidana jika bahasa dan gambar yang kita tampilkan dianggap mencemarkan nama baik orang lain. Gereja dalam berbagai program pelayanannya berkomunikasi dengan warga jemaat dari berbagai kategori usia. Kita bersyukur bahwa istilah pelayanan telah menjadi istilah yang amat populer dan hampir selalu digunakan. Istilah ini tidak menimbulkan pemikiran hierarkis karena semua kategori usia, yaitu anak sampai dengan lansia, memang membutuhkan pelayanan. Namun ketika kita menggunakan istilah pembinaan, kita harus cerdas berpikir karena menurut ahli bahasa, istilah pembinaan mengandung konotasi hierarkis. Artinya pembina itu lebih tinggi posisinya daripada yang dibina. Pembina itu lebih banyak ilmunya daripada yang dibina. Dalam konteks itu, maka jika istilah tersebut ingin digunakan kepada para lansia, kita harus berpikir ulang dari segi rasa bahasa. Bisa kita cari istilah lain, misalnya peningkatan wawasan, pemantapan pemahaman, bukan pembinaan. Sahabat, bahasa-bahasa gerejawi dalam rangka pelayanan terhadap kategori usia anak sampai dengan lansia memang harus terus-menerus dicari yang lebih tepat agar pelayanan gereja membuahkan hasil. Yang berikutnya, bahasa adalah aspek yang amat menentukan dalam sebuah organisasi. Kesalahan berbahasa bisa merugikan organisasi.
Kelalaian dan ketidaktepatan bahasa dalam warta jemaat misalnya bisa membuat orang mengurungkan niatnya untuk memberi persembahan, bahkan meminta atestasi. Sahabat Pendeta Wenata Sairin mengajak kita menata ulang mindset kita tentang berbahasa. Melalui bahasa yang cantik dan elegan, berita kesukaan bisa kita tebar di tengah sejarah. Sahabat, demikian tulisan Pendeta Wenata Sairin dalam info dan opini kali ini. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampaikan komentar Anda melalui kolom yang tersedia dan sampai jumpa.